penjajahan Belanda pada abad ke-16 berakhir karena VOC mengalami kebangkrutan. Lalu, gimana kelanjutannya ya? Penjajahan masih berlanjut nih pada abad ke-19 saat seorang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda. Pada saat itu, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia untuk mempersiapkan menghadapi serangan dari Inggris. Untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang sangat panjang. Tujuannya untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi perang. Jalan raya itu terbentang dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur. Untuk mempercepat pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan rakyat Indonesia bekerja paksa tanpa upah atau kerja rodi. Siapa yang membangkang akan disiksa. Rakyat Indonesia tentunya semakin menderita. Banyak dari mereka yang akhirnya mati kelaparan dan terserang penyakit malaria. Hah? Kejam sekali ya, Pipo? Iya, Lula. Tapi, untungnya kekejaman yang dilakukan Daendels akhirnya terdengar oleh Napoleon. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. Tapi, lagi-lagi penjajahan berlanjut, Pipo. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal yang menggantikan Van der Capelle. Ia diberi tugas untuk mengisi kembali uang kas negara Belanda yang sudah kosong akibat perang. Van den Bosch memberlakukan tanam paksa dan mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia, seperti teh, kopi, tembakau, tebu, dan lain-lain. Aturan tanam paksa atau kultur stelsel adalah penduduk wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanah yang dipakai untuk tanaman wajib tanam ini dibebaskan dari pajak tanah. Hasil tanaman wajib tanam itu harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan pemerintah. Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Mereka yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun untuk pemerintah Belanda. Tetapi nyatanya, pelaksanaan sistem tanam paksa tidak sesuai dengan aturan tersebut. Pihak Belanda semakin bertindak sewenang-wenang dan hasil tanaman rakyat dibayar dengan harga yang sangat murah. Beban penderitaan rakyat pun semakin berat. Hasil pertanian semakin turun dan banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan Belanda. Kas negara Belanda yang kosong mulai terisi kembali. Semua hasil tanam paksa diangkut ke negeri Belanda. Tapi ada juga loh orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa, yaitu Edward Douwes Dekker dan Van Hove. Edward Douwes Dekker memakai nama samaran Multatuli dan menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar. Dalam buku itu diceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa dan selama 31 tahun rakyat kita mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Makanya Edward Douwes Dekker mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera dihapuskan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan di parlemen Belanda, tanam paksa mulai dihapuskan secara bertahap. Rakyat kita pun melakukan perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir Belanda.